Safe, sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kiranya damai Kristus selalu beserta kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada saudara kita atau siapapun yang sedang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon Tuhan menjamah mereka, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka rindu kesembuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kembali saya mengajak, marilah kita sama-sama belajar, kita sama-sama merenung tentang firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon terang Roh Kudus selalu menyertai kita, membuka akal budi, pikiran, hati, jiwa kita, sehingga kita mampu untuk mendengarkan sabda dan firman-Nya dan merenungkan di dalam hati kita, melakukannya di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, badai angin ribut, taufan, itu sangat menakutkan. Ia dapat memporak-porandakan segala sesuatu apa saja yang ia lewati tanpa ampun. Entah itu terjadi di darat ataupun di laut. Kalau di darat, bangunan dan rumah yang kokoh dibangun bisa berantakan, bisa amburadul. Kalau di laut, kapal besar pun bisa tenggelam. Begitu dahsyatnya kekuatan alam yang berupa badai, angin ribut. Itulah fenomena alam. Itulah kekuatan alam yang sepanjang hidup ini tidak ada satu manusia pun yang dapat menghentikan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melawan. Saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah sebuah ziarah. Baik ziarah di padang belantara menuju tanah air terjanji. Demikian juga sebuah perziarahan
mengarungi samudera lautan luas menuju pantai bahagia. Dalam bacaan pertama, kita mendengar keluarga Daud dan bangsa Israel bagaikan berada dalam perahu yang sedang berlayar di tengah lautan yang luas dan diombang-ambing gelombang oleh karena kelemahan hidup Daud sebagai manusia, hidup Raja Daud sebagai manusia. Oleh karena dosa yang dilakukan oleh Daud, mengambil istri Uria dan merekayasa kematian suaminya, merekayasa kematian Uria. Tetapi setelah diingatkan Nathan, Daud menyadari dan mengakui kesalahannya. Ia meratap, berdoa, dan berpuasa atas dosanya itu. Daud tidak takut mengakui kesalahannya di hadapan Allah, dan ia percaya bahwa Allah mengampuninya. Daud sadar bahwa ia hidup dalam kemewahan dunia. Ia hidup glamor dan merupakan Tuhan yang selalu hadir dalam setiap nafas hidupnya, yang tetap mengalir walaupun ia tidur. Dengan demikian, bahtera kehidupan Daud dan keluarga dan bangsanya bisa selamat. Injil hari ini, Markus menceritakan bahwa Yesus mengajak para muridnya masuk ke dalam sebuah perahu untuk bertolak ke seberang. Dan sekonyong-konyong, badai topan angin ribut mengamuk dan menyerang perahu-perahu di danau itu. Juga perahu yang di dalamnya ada Yesus dan para murid. Memang danau itu sangat indah, terkenal indahnya. Ia dikelilingi oleh bukit, tetapi juga terkenal sering terjadi badai topan angin ribut yang datangnya juga tiba-tiba, dan itu sangat membahayakan perahu-perahu kecil yang sedang berada di tengah danau. Pada saat badai topan mengamuk, diceritakan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiang. Segala usaha perjuangan, kerja keras para murid dengan segala pengalaman-pengalaman mereka sebagai pelaut yang profesional, dengan pengalaman-pengalaman mereka selama ini dengan situasi keadaan di danau itu. Tetapi mereka tidak berhasil mengatasi ambukan badai angin ribut itu. Perahu mereka terancam tenggelam dan nyawa mereka juga terancam karena diceritakan air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Lalu mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur di buritan. Saudaraku yang terkasih, digambarkan Yesus sedang tidur. Yesus seolah-olah tidak peduli atas para murid yang tengah berjuang mati-matian untuk mengatasi badai yang dahsyat itu. Yesus sedang tidur menggambarkan orang yang sama sekali tidak terganggu oleh keadaan gawat apapun. Menggambarkan bahwa Yesus sama sekali tidak ada rasa takut. Maka murid-murid itu berkata kepada mereka, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Inilah sebuah jeritan orang yang tidak berdaya lagi. Jeritan orang yang penuh pengharapan untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan. Sebuah teriakan minta tolong kepada Yesus, yang satu-satunya orang yang menurut mereka dapat menyelamatkan mereka dari ancaman badai topan itu. Mereka seolah-olah tidak percaya lagi akan pengalaman mereka sebagai nelayan yang profesional. Mereka tidak percaya lagi akan kekuatan tangan mereka, keahlian mereka di laut. Keselamatan hanyalah ada dalam diri orang yang sedang tidur itu. Maka mereka membangunkan Yesus. Aneh bin ajaib
para murid yang ada di dalam perahu itu, kebanyakan mereka adalah nelayan, dan nelayan yang profesional. Karena itulah mata pencaharian mereka sehari-hari. Mereka seharusnya memiliki ilmu, memiliki pengalaman yang luar biasa tentang menyelamatkan diri dari amukan badai di tengah danau itu. Karena memang pekerjaan mereka di situ. Karena setiap hari, mungkin mereka sejak kecil, mereka sudah terbiasa dengan keadaan di danau itu. Tetapi hari ini Markus dalam Injilnya menulis bahwa para murid datang kepada Yesus. Mereka minta tolong kepada Yesus yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang hal kenelayanan, tidak tahu menahu tentang hal kelautan, tidak tahu menahu tentang hal situasi di danau itu. Tetapi justru Yesus yang bangun sanggup menolong mereka keluar dari ancaman badai topan itu. Mereka semua diselamatkan hanya dengan memberi perintah kepada danau. Diam, tenanglah. Lalu angin ribut pun reda dan danau menjadi teduh sekali. Orang apakah ini? Sehingga alam pun tunduk dan taat kepada perintahnya. Saudaraku yang terkasih, sahabatku yang terkasih, Markus menggambarkan saudaraku yang terkasih, Markus menggambarkan bahwa Yesus sama sekali tidak peduli dengan badai topan yang diceritakan di dalam Injil ini. Yesus juga tidak peduli bagaimana para murid begitu sangat takut menghadapi badai topan itu. Karena memang rasa takut adalah bagian dari hidup manusia, dan itu Yesus tidak menyangkal rasa takut itu. Tetapi yang Yesus kritik adalah para muridnya lebih karena mereka kurang beriman. Iman mereka masih sangat lemah. Tetapi mereka ngotot untuk mengatasi masalah badai topan dengan kemampuan mereka, dengan kekuatan mereka, dengan pengalaman mereka sendiri sebagai nelayan yang profesional. Padahalnya Yesus ada bersama mereka. Dan mereka baru ingat akan bahaya. Mereka teringat dan mereka tahu bahwa usaha mereka sia-sia. Baru mereka dekati Yesus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, apa arti baca Injil ini bagi kita para murid di zaman now? Karl Barth mengatakan bahwa keadaan gereja terutama dalam aspek kemanusiaannya adalah keberadaan yang senantiasa terancam. Kristus telah menjanjikan bahwa Ia akan selalu menyertai gerejanya. Dalam Matius bab 28 ayat 20, Yesus bersabda, "Dan ketahuilah bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Yesus selalu menyertai gerejanya sampai dengan sekarang, sampai dengan akhir zaman. Itu tidak berarti bahwa serbuan terhadap gereja, badai topan yang mengancam gereja akan lenyap. Kita lihat pengalaman para rasul yang dihantam badai kendati Yesus ada dalam perahu itu bersama mereka. Ini adalah sebuah tanda masa depan dari keberadaan gereja di sepanjang masa. Yesus ada di dalam perahu itu.
tapi perahu itu masih tetap ditimbus gelombang taufan yang dahsyat. Inilah tandanya menurut Karl Barth. Injil hari ini Markus mewartakan bahwa badai apapun dalam kehidupan kita tidak boleh takut. Yang terpenting kita tidak lari dari Yesus dan mencari aman di tempat lain, mencari aman di luar Yesus. Yang terpenting bagi kita tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan manusiawi kita, tetapi datang kepada Yesus dan menyerahkan diri dalam pertolongannya, mengharapkan bantuannya, mengharapkan berkatnya. Terkadang kita begitu takut menghadapi amukan badai dalam hidup ini. Rasa takut kita lebih kuat dari iman kita akan pertolongan Tuhan. Karena itu kita ini kurang beriman. Karena kita kurang percaya akan campur tangan kasih Allah di dalam hidup kita. Inilah yang ditegur Yesus kepada para murid setelah ia meneduhkan danau. Ia berkata kepada murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Seringkali kita juga baru ingat akan Yesus ketika kita sudah diambang binasa. Ketika kita sudah tidak berdaya, baru kita datang kepada Yesus. Sangat memprihatinkan, banyak orang putus asa ketika mereka menghadapi badai masalah dalam hidup mereka. Dan mereka tidak ingat bahwa Yesus selalu hadir dalam penderitaan kita. Sebagaimana sabdanya tadi, "Aku selalu menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Hari ini Markus kembali menekankan bahwa Yesus itu adalah andalan kita, bukan yang lain. Hanya di dalam Yesus kita merasa aman, tentram, dan damai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5b. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Yesus. Badai apapun dalam hidup ini, kekuatan jahat apapun yang merongrong kita, kalau kita bersandar pada Yesus, kita akan selalu aman, kita akan selalu menang. Sebagaimana kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Daud dalam bacaan pertama. Ia seorang raja yang besar, raja politis, raja populis terkenal, tapi ia juga raja spiritual. Ia berani mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Maka hendaklah kita terus memacu diri untuk memiliki Yesus. Karena Dia adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita dengarkan sebuah lagu penyerahan diri kepada Yesus. Ya Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah andalan kami, kepadamulah roh kami berserah. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, perahu kehidupan kami sering terombang-ambing
oleh taufan, badai, dosa, dan kesalahan kami. Bantulah kami agar kami boleh berbalik kepadamu, memanggil Engkau, menyebut namamu, supaya perahu kehidupan kami teduh dan tenang. Karena dengan sabda, sepatah kata saja Engkau bersabda, maka danau itu teduh dan tenang. Maka bahtera hidup kami berlayar dengan teduh dan tenang menuju pantai bahagia. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.